Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir bisa bermuajah kembali dengan antum-antum sekalian dalam rangka mengaji sekaligus mengkaji daripada kitabnya Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Semoga dengan kita membaca, menelaah karangan-karangan beliau, ini menjadi tambahan amal baik bagi kita yang kemudian mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. إلى أن قال المؤلف: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله، فإن من عرف ربه استصغر في جنبك رمه ذنب. Sangat luar biasa. Apa kata beliau kalau saya terjemahkan secara global ini dari perkataan beliau itu, jangan kita itu selalu merasa berdosa. Jadi jangan selalu merasa berdosa. Layak dzambu indaka 'azamatan tasudduka an husnul dhanni billah. Jangan hanya karena dosa yang kau anggap besar kepada Allah, lantas kamu tak lagi berbaik sangka kepada. Jangan hanya pekerjaan dosa yang kalian kerjakan itu, jangan sampai membuat kamu itu suudzon kepada Allah. Itu katanya musannif. La ya'dhumu dzambu 'indaka 'azamatan tasudduka an husnul dhanni billah. Kenapa kok kita itu jangan selalu merasa berdosa? Fa inna man 'arafa rabbahu, karena seorang hamba yang mengenal Tuhannya, istasghara fi jambi karumihi dzambu. Maka kalau kita melihat kepada Allah, melihat bagaimana karunia Allah, kenal kita kepada Allah, maka dosa kita itu akan kecil sekali dibanding daripada sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Maka istasghara fi jambi karumihi dzambu. Maka dosa itu tampak akan sangat kecil bagi Allah. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, kita itu harus tetap mawas diri dan itu ya harus satu sisi kita itu harus mengingat dosa yang selalu kita kerjakan. Tapi kalau semisal kita terperosok ke dalam dosa, kita harus terkadung melakukan dosa, jangan sampai kita itu berprasangka buruk kepada Allah. Karena berprasangka buruk kepada Allah itu sudah dosa baru. Tidak bisa, makanya Allah itu banyak sekali redaksi dalam Al-Quran. Allah mengatakan innallaha tawwabur rahim, innallaha alimun hakim, innallaha ghafurur rahim, innallaha kana afuwan qadira, dan lain sebagainya. Banyak sekali redaksi ayat yang kemudian mengindikasikan bahwa Allah itu maha rahman, maha rahim, maha ghafur, dan lain sebagainya. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, kalau kita terkadung melakukan dosa, sudah jangan mencuri itu terkadung melakukan itu, jangan sampai hanya karena pekerjaan dosa yang telah kita lakukan itu, jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Jadi dilarang sama beliau, jangan selalu merasa berdosa. Itu intinya dari makalah ini. Kalau kita pahami bahwa beliau Al-Imam Ibn Athaillah itu mewanti-wanti kita bagaimana sekiranya kita itu tidak sampai putus asa akan rahmat Allah. Bahkan ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa paling besarnya dosa adalah merasa putus dari Rahman Rahimnya Allah, merasa putus asa dari sifat Rahman Rahimnya Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, lupa saya ayatnya itu, ya Allah, jangan sampai putus asa atas rahmat Allah, jangan sampai. Lupa ayatnya, entah yang jelas Allah melarang kita untuk putus asa. Makanya gimana ya, kita hidup itu ya si malakama.
Tapi jangan kemudian kita itu dengan kita melakukan dosa kemudian kita duduk langkah tidak. Karena sejatinya adalah kalau kita melihat bagaimana konsep qada dan qadar itu khairihi wa syarrihi minallah. Jadi kita dipastikan baik oleh Allah ya dari Allah. Kita terlanjur melakukan maksiat yaitu atas takdir Allah. Tapi tetap kita tidak bisa menyalahkan Allah. Tidak bisa. Tetap kalau yang baik-baik kita sandarkan kepada Allah, tapi itu kalau buruk kita tidak boleh menyandarkan hal itu kepada Allah. Toh walaupun itu adalah takdir qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi jangan sampai kita itu merasa putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa bagaimana sekiranya kita selalu mawas diri, selalu bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. La ya'dhumu dzambu 'indaka 'azamatan tasudduka an husnil dhanni billah. Jangan hanya karena dosa yang kamu lakukan lantas kamu tak lagi berbaik sangka kepada Allah. Karena yang menjadikan kamu berbuat maksiat itu sejatinya adalah Allah, walaupun itu muncul dari diri kita sendiri. Itu mungkin ya anak-anakku sekalian ya. Jadi sekiranya kita itu selalu berteguh hablum minallah, tapi jangan lupa juga hablum minan. Itu mungkin anak-anakku sekalian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga dengan makalah yang sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar. Karena jujur hal-hal besar itu pasti dimulai dari hal-hal yang kecil. Uang 1 juta tidak akan pernah bilang 1 juta kalau kurang 100 rupiah. Dia tetapnya mau kurang 100 rupiah, tak kau coba 100, tak kau coba 1 juta, tidak. Jadi hal-hal kecil itu insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah, maka akan tumbuh ke hal-hal yang besar. Ya, udah itu mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.